Baik, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah masuk pada perkuliahan hari ini, meskipun tidak diawasi oleh Bu Dela. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang perbankan dan sistem keuangan konvensional. Ini PPT-nya sudah muncul ya. Sudah. Baik, adapun nih materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian perbankan, yang kedua, asas, fungsi, dan tujuan perbankan, yang ketiga, pengertian bank konvensional, yang keempat, kegiatan bank konvensional, dan yang kelima, sistem keuangan konvensional, dan yang keenam, sistem bunga yang diterapkan bank umum konvensional, dan yang ketujuh, contoh bank umum yang menerapkan sistem keuangan konvensional. Selanjutnya, pengertian perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, atau banking. Sedangkan bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Menurut pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa asas perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Kemudian tujuan perbankan Indonesia yaitu bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, pengertian bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berlandaskan sistem operasional umum yang berbasis pada keuntungan nilai suku bunga, yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, kegiatan bank konvensional yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, atau simpanan deposito. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Kemudian simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Kemudian yang kedua, kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangnya. Selanjutnya, kegiatan bank umum konvensional yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis.
seperti transfer atau kiriman uang, merupakan jasa pengiriman yang melewati bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Kemudian yang kedua, inkaso, merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang ketiga, clearing, merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari dalam kota. Selanjutnya, yang keempat, letter of credit atau LC, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Yang kelima, safe deposit box. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman, tempat penyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang keenam, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran kuliah, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga, yaitu yang pertama bunga simpanan, yang kedua bunga pinjaman. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Kemudian bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Selanjutnya, sistem keuangan konvensional yaitu yang pertama bebas nilai, yang kedua menetapkan sistem bunga, yang ketiga besaran bunga tetap, yang keempat profit oriented atau mengutamakan keuntungan, yang kelima terdapat hubungan debitur kreditur, yang keenam tidak ada lembaga sejenis dengan dewan pengawas syariah. Kemudian sistem bunga yang diterapkan bank umum konvensional yaitu yang pertama, asumsi selalu untung. Yang kedua, didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Yang ketiga, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Yang keempat, tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Yang kelima, pembayaran bunga tetap, seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, untung atau rugi. Kemudian ini contoh bank umum yang menerapkan sistem keuangan konvensional, yaitu ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, JIM Niaga, dan Maybank, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Mungkin dari Mbak Yana Tulusna ada yang ditanyakan? Belum ada. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Aisyah Noftasari. Mohon izin bertanya, Mbak. Ya, silakan ini. Mengapa bank konvensional itu lebih diminati dibandingkan dengan bank syariah?